Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Inspektur, dalam hal ini diwakili oleh Pak Irban dan staf, Pak Kabid SMP, Pak Kasih, Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah, Ketua Subrayon, pengurus MKKS, pengurus Forum Guru Penggerak, teman-teman sekalian dari SMP negeri dan swasta yang saya banggakan. Pertama-tama tentu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT atas segala nikmat. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir memenuhi undangan kami, yang mana hajat ini sebenarnya sudah lama Pak Irban, sudah lama sekali diinisiasi oleh kawan-kawan, tapi karena satu dan lain hal kegiatan yang begitu padat sehingga hari ini baru kita bisa alokasikan waktu untuk bisa bersilaturahim, sekaligus kita ingin berdialog terkait dengan pengelolaan dana BOS secara khusus ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa BOS untuk Lombok Timur ini menjadi satu-satunya sumber anggaran untuk mengelola pendidikan kita di luar gaji Bapak dan Ibu. Kalau gaji pasti dari pemerintah. Nah, BOS ini adalah nyawanya di dalam pengelolaan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kita di kabupaten kota, yaitu dari SD, SMP, kemudian yang BOP itu untuk PAUD. Sampai hari ini belum ada sumber anggaran kecuali untuk membayar guru-guru honorer kita yang mendukung operasional sekolah dari APBD. Belum ada sampai hari ini. Kita maklumi bahwa kemampuan keuangan daerah untuk mensupport pengelolaan satuan pendidikan di luar dana BOS sampai hari ini belum kita mendapatkan alokasi. Mudah-mudahan di tahun berikutnya untuk menutupi kekurangan pengelolaan anggaran untuk sekolah, mudah-mudahan alokasi dari APBD nantinya akan ada. Tetapi walaupun demikian Bapak dan Ibu, ini sama-sama sumber penganggarannya adalah uang negara, yang tentu kualitas pertanggungjawabannya, akuntabilitasnya itu harus memenuhi standar pengelolaan keuangan negara atau keuangan daerah. Baik itu dana yang dikelola oleh organisasi perangkat daerah maupun satuan pendidikan, standarnya sama. Oleh karena itu, kita sangat berharap bahwa pengelolaan ini dari tahun ke tahun berkualitas. Kualitas itu dari sisi akuntabilitasnya, kemudian dari sisi ketepatan sasaran penggunaannya. Ini penting. Karena saya katakan tadi, tidak ada sumber anggaran lain kecuali bantuan operasional sekolah. Mungkin kalau yang teman-teman di swasta masih ada sumber anggaran lain, tetapi dari yang negeri hanya inilah satu-satunya. Perjalanan pengelolaan bantuan operasional sekolah yang tentu Bapak Ibu sekalian alami, fenomenanya dari tahun ke tahun sudah banyak menghasilkan referensi bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan semacam kepastian. Apakah yang kita kelola itu pertanggungjawabannya sudah benar? Apakah yang kita kelola itu standar penggunaannya juga benar? Oleh karena itu, mungkin kesempatan hari ini tidak hanya sekarang saja ini Pak Irban, tapi akan terus kita lakukan upaya-upaya untuk bisa menjadikan pengelolaan BOS ini
lebih baik ke depan. Sumber penganggaran BOS ini menjadi indikator. Saya sering katakan pada Bapak dan Ibu, penilaian opini dari BPK, di samping juga sumber anggaran yang lain tentunya. Tetapi karena BOS ini unik. Pertama, BOS ini datang tidak langsung ada di rekening pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Sampai hari ini itu masih ada di rekening APBD provinsi. Kemudian disalurkan kepada kita di satuan pendidikan. Ini masih berjalan sampai dengan hari ini. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu, ada pembedaan penggunaan. Kalau untuk kawan-kawan sekolah negeri, hal ini menjadi objek pemeriksaan dari aparatur internal kita, inspektorat, BPK, bahkan mungkin BPKP. Tetapi bagi teman-teman di swasta, ini adalah hibah kepada satuan pendidikan. Walaupun ada perbedaan jenis pengalokasian dari teman-teman di negeri dan swasta, tapi sumbernya ini adalah keuangan negara yang pertanggungjawabannya harus baik, akuntabel, dan benar. Sehingga tidak kita akan menemui persoalan-persoalan di kemudian hari yang menyebabkan penanggung jawab keuangan BOS di satuan pendidikan ini menjadi bermasalah. Banyak contoh di daerah-daerah lain bagaimana persoalan yang ditimbulkan karena pengelolaan bantuan operasional sekolah. Di kita pun juga pernah akan ada hal-hal tersebut. Bahkan di media kemarin, beberapa sekolah di wilayah lain, tetangga kita, juga ini menjadi sumber masalah yang kemudian sampai ke aparat penegak hukum. Kami tentu tidak ingin ini terjadi, Bapak dan Ibu, tapi harus perlu kerjasama kita semua. Kami yang menyalurkan, Bapak Ibu yang menggunakan, sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan operasional sekolah. Saya yakin kalau teman-teman di jenjang sekolah menengah pertama ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan teman-teman kita di satuan pendidikan sekolah dasar. Saya menilainya mungkin subjektif, tetapi ini berdasarkan fakta dan data yang kami dapatkan. Karena untuk Bapak Ibu ketahui, 1 tahun terakhir ini yang tidak pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya adalah kami menunjuk sejumlah teman-teman di dinas untuk menjadi pendamping Bapak Ibu sekalian. Ini penting karena jumlah yang kita tangani itu sangat banyak. Dan aspek pelaporan juga sedikit demi sedikit kami perbaiki. Saya merasakan betul bagaimana suasana ketika Badan Pemeriksa Keuangan itu memeriksa kita di tahun kemarin. Permintaan terhadap pemenuhan data-data pengelolaan dana BOS itu intensitasnya sangat tinggi dan butuh waktu cepat. Beliau tidak mau memahami kalau jumlah satuan pendidikan kita ini sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Lombok Timur. Minta hari ini, ya hari ini harus diantarkan. Kalang kabut kita, karena tidak sepotong pelaporan pun itu ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kami terpaksa harus menghubungi kontak person, kemudian menyiapkan. Itu belum kita lihat apakah kebenaran pelaporan itu sudah memang benar atau tidak. Yang penting ada dulu. Kemudian alhamdulillah di 2021 setelah kami tunjuk pendamping, Bapak Ibu harus meninggalkan file laporan penggunaan dana BOS tahap 1, 2, 3 nantinya itu di di Dinas Pendidikan. Jadi ketika nanti BPK minta, saya tidak perlu merepotkan Bapak Ibu karena itu ada di sini dan saya mengantarnya dekat
hanya di kantor BPKAD. Nah, tapi memang apa yang kita lakukan sekarang belum sesempurna yang kita harapkan. Saya tadi sampaikan bahwa uji petik kita terhadap beberapa sekolah dasar di dalam menyampaikan pelaporan dana BOS yang sudah diserap, karena kami persyaratkan bahwa untuk permintaan tahap pertama itu RKAS dan RPU, tahap kedua maka SPJ tahap pertama itu harus disampaikan, seterusnya seperti itu. Ini agak kami sedikit perketat sebenarnya kalau kita merujuk dari Juknis pengelolaan bantuan operasional sekolah. Untuk tahap kedua itu hanya diminta sebenarnya laporan tahap terakhir tahun sebelumnya. Tapi kita tidak. Tahap kedua ya tahap 1 harus sudah disampaikan. Karena 4 bulan itu cukup longgar untuk bisa membelanjakan sejumlah uang yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Tetapi faktanya Bapak dan Ibu, ini yang saya cermati masih di jenjang sekolah dasar. Rencana kerja anggaran sekolahnya bilang A, RPU-nya bilang B, SPJ-nya bilang C. Nggak nyambung. Jadi seolah-olah RKAS itu hanya tempat kita memenuhi syarat saja. Apa-apa sudah pokoknya cantumkan, kasih dinas. Nanti di RPU beda lagi. Apalagi di SPJ. Nah, bagaimana mungkin pertanggungjawaban yang tidak linear seperti ini akan dinilai oleh teman-teman inspektorat sebagai pertanggungjawaban yang baik? Tentu tidak. Oleh karena itu, kemarin pada saat permintaan tahap kedua, kita seleksi betul SPJ di tahap pertama, apakah dia sesuai dengan RPU-nya. Padahal alur hierarkinya dari RKAS, RPU, SPJ itu bukan barang mati, tapi hanya kita minta konsekuensinya, konsistensinya. Kalau RKAS-nya sudah disusun beli A, beli B, beli C, ya RPU-nya harus beli A, beli B, beli C. SPJ-nya juga meng-SPJ-kan A, B, C, sehingga tegak lurus dia. Kalaupun ada perubahan, silahkan sampaikan perubahan itu pada kita. Perubahan RKAS-nya kah, perubahan RPU-nya kah, sebelum nanti SPJ-nya kita terima. Jadi bukan barang yang kemudian tidak bisa diotak-atik lagi. Silakan, sepanjang RKAS itu memenuhi sesuai dengan petunjuk teknis, kalau memang akan direview, silakan direview. Jangan sampai untuk memperbaiki pelaporan kita balik alurnya, SPJ-nya, RPU-nya menyesuaikan RPJ, RKAS-nya menyesuaikan RPU. Ini kebolak-balik. Dan lucu Bapak Ibu sekalian, kami sudah melegitimasi 23 orang untuk mendampingi. Kemudian ketika asistensi untuk SPJ, banyak yang bilang, loh ibu kan pendamping itu tidak berhak menyalahkan kita loh. Ini tidak sadar bahwa dirinya itu dibantu. Bagaimana kalau hal ini tertumpuk-tumpuk sampai di akhir tahun? Tentu kita tidak bisa bayangkan, pembelian di tahap pertama kita sudah lupa, dan seterusnya. Oleh karena itu, kerjasama kita mutlak adanya. Kami di dinas memberikan legitimasi penuh kepada Bapak Ibu untuk mengelola BOS, tapi dengan catatan bertanggung jawab sesuai dengan juknisnya dan konsisten dengan rencananya. Pikirkan baik-baik sebelum kita menyusun rencana kerja anggaran sekolah. Apa saja yang akan dilaksanakan, apa saja yang akan dibeli, sehingga kalaupun ada perubahan di tengah jalan itu tidak terlalu signifikan, RPU-nya maupun pertanggungjawabannya. Saya pikir dengan jumlah tenaga kita di sekolah, jumlah anggaran yang kita akses per tahap,
sangat leluasa kita punya waktu untuk bisa memberikan pertanggungjawaban yang sesuai. Ya, alhamdulillah tahun 2020 pembelanjaan BOS meskipun terseok-seok, kita selesai pada waktunya. Dan saya ingin lebih baik di 2021 ini. Ketika tahap ketiga selesai, yaitu merupakan final. Tahap satu tidak kita pikirkan lagi, tahap kedua tidak kita pikirkan lagi, tinggal tahap terakhir. Sehingga kalau BPK masuk pada bulan Februari, kita sudah tenang. Apapun yang diminta sudah ada di kita. Saya tidak perlu merepotkan Bapak Ibu sekalian. Catatannya adalah Bapak Ibu harus konsekuen menyampaikan itu sebelum batas waktu yang kami alokasikan. Dan ini terus-menerus akan kami tingkatkan kualitasnya Bapak Ibu. Bagi sekolah yang nantinya memang tidak bisa memenuhi konsistensi antara RKAS, RPU, dan SPJ, ya lebih baik dana ini tidak tersalurkan. Ekstrimnya seperti itu Bapak Ibu, dalam rangka menyelamatkan keuangan negara. Tapi lagi-lagi kita didudukan pada dilema, karena ini satu-satunya sumber dana yang bisa menghidupkan nafas sekolah, maka ini harus disalurkan. Oleh karena itu saya mohon, mari, saya memahami Bapak dan Ibu berbeda dengan kami di Dinas Teknis ataupun organisasi perangkat daerah yang sudah lebih lama mengelola APBD ini dengan aturan-aturan dan pertanggungjawaban sebagaimana disyaratkan. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti sedikit demi sedikit sudah mempelajarinya dan memahaminya. Kalaupun ada hal yang mungkin ragu-ragu, Bapak Ibu bisa bertanya kepada kami melalui teman-teman. Kalaupun teman-teman tidak bisa menjawab, silahkan naik ke level yang lebih tinggi, Pak Kasih, Pak Kabid, dan seterusnya. Masih ada ruang diskusi bagi kita untuk membantu satuan pendidikan itu membelanjakan bantuan operasional sekolah secara baik. Kalau sama sekali tidak ada kesalahan, itu barang tidak mungkin. Barang tidak mungkin. Tapi minimal adalah kesalahan administratif. Tidak ada mens reanya, tidak ada niat jahatnya untuk membelanjakan BOS ini tidak pada petunjuknya. Nah, hari ini kita hadirkan Pak Irban, dan saya terus terang kemarin sudah meminta teman-teman untuk mengidentifikasi apa saja yang masih meragukan teman-teman sekalian di dalam pengelolaan dana BOS, sehingga ada persepsi yang sama. Dan mohon Pak Irban sampaikan kepada Pak Inspektur, ini subjektivitas kami nih ya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kadang-kadang auditor satu dengan auditor lain punya standar yang sedikit berbeda, sehingga kalau kawan-kawan ketemu, loh tempat saya ini kok jadi temuan, di saya kok enggak. Nah, mungkin konklusi hari ini, kesimpulan hari ini terhadap poin-poin yang sudah kawan-kawan identifikasi itu, baik negeri maupun swasta, ini akan kami buatkan semacam berita acara dengan kita Pak Irban, sehingga pada saatnya nanti ketika teman-teman diperiksa oleh inspektorat terhadap item yang pernah kita diskusikan hari ini bisa menjadi jalan keluar. Apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Karena di satu sisi kami ini mendorong memanfaatkan BOS itu semaksimal mungkin sesuai petunjuknya. Kalau kita lihat petunjuknya, memang tidak bisa menjawab setiap pertanyaan kita. Katakanlah penggunaan dana BOS itu aspeknya ada berapa? 12 ya? Kalau tidak salah 12. Misalnya untuk penerimaan siswa baru, apa sih yang boleh dan tidak boleh di situ? Honor kepanitiaan misalnya, boleh atau enggak sih? Nah, itu selalu saja menjadi pertanyaan kawan-kawan.
Nah, ketika itu dieksekusi, ada yang lolos, tapi ada juga yang menjadi temuan. Nah, ini memang seringkali menghantui kawan-kawan. Di satu sisi teman-teman ini ingin berbuat maksimal, tapi di sisi lain ada ketakutan kalau ini menjadi temuan teman-teman inspektorat. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita ada tambahan pos kinerja, Pak Haji. Pos kinerja itu sudah masuk ya, Pak Haji, diperuntukkan bagi sekolah penggerak. Jadi dalam rangka Merdeka Belajar ini ada sekitar 13 sekolah menengah pertama negeri dan swasta yang mendapatkan tambahan alokasi pos kinerja. Kalau di aturan sebelumnya itu pertanggungjawabannya untuk pos kinerja karena baru turun bulan ini itu sampai April tahun depan, Pak. Tapi di edaran itu tidak disebutkan ya. Nah, sehingga teman-teman, saya minta untuk bersiap saja. Desember ini merupakan closing date dari penggunaan pos kinerja. Oleh karena itu, besok ada waktu khusus, teman-teman di sekolah penggerak ini akan menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai oleh pos kinerja. Tidak perlu semuanya, tetapi pada aspek-aspek yang sangat prioritas. Karena menu itu kan kadang-kadang banyak pilihan. Bukan berarti kita harus membelanjakan semua menu kalau memang kita tidak membutuhkan. Pilih saja menu-menu prioritas yang memang sangat kita butuhkan. Sehingga saya berharap juga ini teman-teman di sekolah penggerak ini, walaupun dari aspek program Merdeka Belajarnya mereka sudah menjadi pionir, dari aspek pengelolaan dana BOS saya minta juga menjadi pionir untuk bisa menularkan kepada kawan-kawan semua bagaimana sih seharusnya BOS ini dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang memang sudah ada regulasinya. Saya kira itu hal-hal yang bisa saya sampaikan, dan silakan nanti kawan-kawan sebagai keterwakilan dari kawan-kawan baik negeri maupun swasta, bertanyalah sebanyak-banyaknya. Kalaupun beliau bisa menjawab hari ini dengan referensi yang disiapkan, pasti akan dijawab. Tapi kalaupun tidak, pada kesempatan berikutnya mungkin akan disampaikan. Nah, sehingga pengelolaan pos kita menjadi lebih baik, tidak ada keraguan dari teman-teman sekalian untuk bisa membelanjakan bantuan operasional ini. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas perkenannya Pak Irban untuk hadir di pertemuan ini, bertemu dengan kawan-kawan, dan saya berharap setelah pertemuan ini terjawablah beberapa hal yang mungkin kemarin masih menjadi pertanyaan dan keraguan teman-teman sekalian. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan seizin Bapak dan Ibu sekalian, mari kita buka acara hari ini dan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.